Firman Tuhan hari ke-125, 5 Mei tahun 2025, Roma pasal 1 ayat 20, Perikop, mengenal Allah dengan ciptaannya. Tanggal 5 Mei 2025 adalah yang dari kitab Roma pasal 1 ayat 20 dengan perikop kesalahan manusia. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat beralih. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan demikian. Semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, sudah dapat dipahami oleh manusia, sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Dalam bahasa Batak Toba Sigenupari di Dok Songnon, sian mulai dung ditop pada bata portibion nung apatar tarida pangalahon ni debata nabuni imahwasona namanotoni dohot habadiaonna tarida dui sian akka natinoppa ni debata alani ndang adong debata alai ndang di pengaruh nasida, di pasangan nasida. Ndang adong debata alai ndang di pasangan nasida. Inilah ayat hari ini, dan sebagai pedoman kita dalam bulan Mei, kita tetap menyampaikan dengan topik mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan bersama seluruh ciptaan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dari ayat bulanan pada bulan Mei ini adalah dikatakan bahwa janganlah lupa berbuat baik, dimulai dari bantuan kepada orang yang membutuhkan berdasarkan karakter Allah, yaitu kasih, dan itu bisa menciptakan kesejahteraan bersama dengan seluruh ciptaannya. Jadi di sini yang diutamakan adalah mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan juga doa. Dengan adanya mengikut Yesus, bertobat
dan berdoa, maka kesejahteraan bersama bisa tercapai untuk seluruh ciptaan Tuhan. Itulah pedoman kita selama bulan Mei. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini dalam kitab Roma pasal 1 ayat 20. Kesalahan manusia. Apa sebabnya disebutkan kesalahan manusia? Mari kita lihat makna, pesan moral, dan pembelajaran dari perikop ini. Maknanya, ayat ini menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah yang tidak tampak seperti keleluasaan dan kuasanya dapat terlihat melalui ciptaannya. Ini menegaskan bahwa manusia tidak dapat berdalih tentang ketidaktahuan akan keberadaan Tuhan, karena alam semesta memberikan bukti yang jelas akan kuasa dan kebijaksanaannya. Jadi di sini dikatakan ya, kita tidak bisa lagi mengatakan tidak mengenal Tuhan. Hanya kita melihat ciptaannya begitu indah, kita sudah melihat Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita tidak mengenal Tuhan, karena ada ciptaannya yang begitu indah pada dunia ini. Coba kita pergi ke pantai dan memandang jauh ke seberang lautan. Begitu indahnya ciptaan Tuhan yang memberikan bagi kita keagungan. Tidak ada ciptaan lain seperti ciptaan Tuhan. Itulah makna daripada perikop ini. Maka dikatakan kita tidak bisa mengelak kalau tidak kenal dengan Tuhan. Hanya melihat ciptaan yang indah itu kita sudah mengenal Tuhan. Ini sangat mendalam, karena kita diajak untuk dengan kesadaran diri dan juga kemampuan berpikir untuk melihat Tuhan dari ciptaannya di alam semesta ini. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pada para tafsir teologis bahwa melalui ciptaannya manusia dapat mengenal Allah. Jadi ini sudah ditetapkan oleh para ahli teologis bahwa dengan melihat ciptaan Tuhan kita sudah mengenal Allah. Apa pembelajaran daripada perikop ini? Mari kita lihat. Keberadaan dan sifat-sifat Tuhan dapat dipahami melalui pengamatan alam. Jadi kalau kita melihat alam, kita sudah tahu sifat-sifat Tuhan. Begitu indah alam. Bisa kita bayangkan cara daripada Tuhan menciptakan alam tersebut supaya baik dihuni dan didiami oleh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Pembelajaran yang kedua adalah pengalaman hidup dan keindahan ciptaan Tuhan memperkuat
iman kita. Jadi dari pengalaman hidup kita, melihat keindahan alam kita, ya, itu dapat memperkuat iman kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan akan Allah adalah, ya, tanggung jawab setiap individu, dan kita diharapkan untuk mencarinya dalam setiap aspek kehidupan. Pembelajaran yang ketiga adalah sebagai pelajaran kita diajak untuk lebih menghargai alam sekitar dan menggunakan keindahan ciptaan sebagai contoh untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi dengan adanya ciptaan Tuhan yang sangat indah itu, wajarlah kita untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Begitu kita bangun pagi, kita melihat keindahan alam sekitar, itulah keberadaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Jadi dengan demikian, tidak ada alasan bagi manusia tidak mengenal Allah. Hanya kita melihat ciptaannya, kita sudah mengenal Allah. Dan ini ditambah lagi dengan pengetahuan di dalam Alkitab untuk menjabarkannya di dalam diri kita masing-masing. Itulah makna pesan moral dan pembelajaran dari ayat ini. Sekarang conclusion, apa kesimpulan kita tentang ayat tersebut? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara kita dapat lebih mudah mengenali kuasa dan sifat Allah melalui ciptaannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mengenal Allah dari ciptaannya, apa yang bisa kita lakukan? Mengenali ciptaan Allah di sekitar kita, ya, memberikan banyak kesempatan untuk mengenali kuasa dan sifatnya. Jadi kuasa dan sifatnya kita banyak mengenali dari Allah, dari ciptaannya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bagaimana segala cara sesuatu diciptakan dengan penuh kasih dan hikmat yang memungkinkan kita untuk menyangkan keberadaan Sang Pencipta. Jadi dengan kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bagaimana segala cara sesuatu diciptakan dengan penuh kasih dan hikmat. Ini memberikan kita untuk merenungkan keberadaan Sang Pencipta. Jadi kita pasti merenung dalam kehidupan sehari. Begitu melihat ciptaan Tuhan begitu indah, itu adalah merupakan kenyataan dalam diri kita untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Hanya dari ciptaannya yang kita lihat begitu dahsyat, begitu indah, dan begitu besar untuk dunia ini. Nah,
Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tugasnya. Jadi langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaannya. Dalam tangan Tuhan. Jadi pekerjaan tangannya. Apa makna ayat ini? Ayat ini menekankan bahwa ciptaan Allah termasuk langit dan alam semesta adalah sebagai bukti yang jelas akan kemuliaan dan kuasanya. Jadi langit, cakrawala, dan alam semesta begitu indah sebagai bukti yang jelas akan kemuliaan dan kuasanya. Itulah bukti kemuliaan Tuhan dan kuasanya yang nampak pada dunia ini dan langit dan cakrawala. Ketika kita melihat keindahan alam, kita diingatkan untuk merenungkan otoritas Sang Pencipta yang menciptakan semuanya dengan penuh kebijaksanaan. Jadi otoritas Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Itulah otoritas daripada Tuhan. Melalui ciptaannya kita dapat mengalami dan memahami lebih dalam sifat-sifatnya seperti kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Dengan mengerti keindahan alam yang ada di sekitar kita, kita dapat merasakan keabadian Allah dan kuasanya dalam menjadikan sesuatu. Jadi dengan melihat ciptaannya, itulah keabadian daripada Tuhan menciptakan sesuatu. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi tantangan tentang dalam mengetahui keberadaan dan sifat Allah di tengah kehidupan modern yang sibuk? Jadi apa yang menjadi tantangan utama dalam mengakui keberadaan dan sifat Allah di tengah kehidupan modern? Jadi di tengah kehidupan modern saat ini, apa yang menjadi tantangan dalam mengakui keberadaan dan sifat Allah? Apakah kita masih sadar walaupun ada zaman modern saat ini, dalam kehidupan modern yang serba cepat, tantangan utama dalam mengakui keberadaan dan sifat Allah
terletak pada kesibukan dan distraksi yang muncul dari berbagai aspek kehidupan. Jadi dalam mengenali keberadaan Allah terletak pada kesibukan kita dan juga distraksi atau pengalihan daripada apa yang kita fokuskan, yang muncul dari beberapa aspek hidup. Itu bisa menjadi mengganggu atau membuat kita menjadi lari dari hal-hal yang utama. Dalam Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, janganlah kamu terus-menerus bersukacita, berdoalah tanpa henti, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini dikatakan bahwa janganlah kamu terus-menerus bersukacita, berdoalah tanpa henti, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya hubungan yang sehat dan yang erat dengan Tuhan melalui doa, ucapan syukur. Itulah jalan kita untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Bersukacita dan berdoa adalah kunci untuk mengakui keberadaan Allah dan sifatnya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi jelas di sini, bersukacita dan berdoa itulah kunci daripada mengetahui keberadaan Allah dan sifatnya. Kalau kita sudah bersukacita dan berdoa, kita akan jelas dapat mengerti keberadaan dan sifat Allah yang sebenarnya. Karena hanya dalam doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Dalam sukacita kita dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan untuk berhubungan dengan Tuhan Allah. Nah, kehadiran Tuhan pada tindakan dan di alam setiap aspek kehidupan akan berwujud kepada kehidupan kita. Jadi kehadiran Tuhan pada tindakan di alam setiap aspek kehidupan kita, bahkan nyatalah kehidupan yang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa apa yang menjadi tantangan utama dalam mengetahui keberadaan dan sifat Allah di tengah kehidupan modern. Kita hanya bisa bersukacita dan berdoa
serta merenungkan firman Tuhan. Itulah cara kita untuk menghadapi tantangan yang timbul di dalam zaman modern saat ini, yang banyak distraksi yang bisa mengganggu fokus tujuan kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Apa dampak spiritual yang dihasilkan dari menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, terutama dalam pekerjaan dan interaksi sosial? Jadi di sini dalam interaksi sosial dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, apa dampak yang secara spiritual bisa kita lihat? Menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab memberikan dampak spiritual yang mendalam dalam pekerjaan dan interaksi sosial. Jadi prinsip-prinsip Alkitab memberikan dampak spiritual yang mendalam. Jadi menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, dia memberikan dampak spiritual yang sangat mendalam dalam pekerjaan dan tindakan yang berinteraksi sosial. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip ini mendorong individu bekerja dengan penuh integritas dan ketekunan, yang tidak hanya membangun karakter pribadi, tetapi juga dapat menciptakan dampak yang positif dalam hubungan kerja. Inilah kunci dari semua perikop ini. Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga dengan demikian kita sudah menciptakan karakter Tuhan, karakter daripada Allah, yaitu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita sudah bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kita sudah senantiasa di jalan yang benar, menjalankan prinsip-prinsip spiritual Alkitab. Artinya sudah memuji dan memuliakan Tuhan, sudah menciptakan syukur pada diri kita karena kita bekerja untuk Tuhan. Maka marilah kita pakai setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.